الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين
jamaah sholat Jumat Masjid Jami' Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini di bulan yang haram ini, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang tulus tanpa merasa berat di hati, ucapan maupun perbuatan. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada hari penentuan nanti kita semua memperoleh syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya seluruh amal dan perbuatan bergantung pada niatnya. Apa tujuan kita, apa yang kita harapkan dari satu perbuatan, itulah yang akan kita dapatkan. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, bahkan kita semua hampir melupakannya, bahwa bukan hanya hijrah yang bergantung kepada niat, akan tetapi segala bentuk perbuatan ataupun perkataan yang kita lahirkan juga tergantung dengan apa yang kita niatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw lamra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya perbuatan itu tergantung dengan niat, dan bagi setiap orang hanyalah menurut apa-apa yang diniatkan. Karena itu siapa yang hijrahnya karena kerelaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, maka hijrahnya ialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh keduniaan atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrah itu ialah kepada apa yang ia hijrahi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sampai hari ini boleh jadi masih ada di antara kita umat Islam yang belum memahami secara benar dan baik tentang urusan hati. Bahkan ada yang mencoba memindahkan urusan hatinya ke dalam lisannya. Dia berkata kepada saudaranya bahwa apa yang dia perbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dia akan berbuat, dia menambahkan niatnya, yaitu karena Allah dan karena sesuatu keduniaan. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di dalam hatinya juga dia berharap agar dipuji oleh manusia, yaitu agar dapat daripada kehormatan, pangkat ataupun jabatan, juga agar terkenal, disangka orang alim ataupun jujur. Padahal niat yang mendua berarti dia telah berbuat aniaya kepada dirinya sendiri. Niat merupakan tolak ukur suatu amalan, diterima atau tidaknya suatu amal itu tergantung pada niatnya. Niat itu berhubungan dengan hati seseorang dan sifatnya sangat penting. Seorang bisa dapat pahala karena niatnya, dan seseorang
bisa mendapatkan dosa karena niatnya pula. Inilah betapa pentingnya kita memperbarui niat agar hijrah yang kita lakukan berbuah suatu kebaikan pada bulan yang mulia ini. Mari kita mengenang sedikit peristiwa masa lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan dari sekian banyak sahabat yang ikut berhijrah, ada salah satu di antaranya yang niat berhijrahnya bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya, namun hijrahnya karena seorang wanita. Inilah latar belakang diturunkannya hadis tentang segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Apabila seorang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita, maka yang dia dapati ialah menikahi wanita tersebut. Apabila seorang berhijrah dengan niat agar dipuja-puji orang lain, maka dia akan mendapati pujian-pujian dari orang lain pula. Padahal segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila seorang berhijrah untuk memperbaiki dirinya dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya, dan tidak menceritakan kepada orang lain tentang niatnya, tidak menampakkan daripada ibadah-ibadahnya, tidak menuliskannya di sosial media, maka niscaya dia akan mendapati apa yang diniatkannya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Hari ini di bulan yang mulia ini, satu pengingat kepada kita semua bahwa berhijrah itu bukan soal tempat, namun hijrah juga mencakup segala aspek amal ibadah kita dan pergaulan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Yang artinya sungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat di dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Mereka yakni malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Maka malaikat bertanya lagi, bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas sehingga bisa berhijrah di sana? Maka tempat mereka itu adalah neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Ketika hijrah diwajibkan dan mereka mampu untuk berhijrah tapi tidak mau ikut berhijrah, inilah yang dikatakan menganiaya diri sendiri. Hari ini dan di tahun baru Hijriah ini, adakah dari kita yang masih kesulitan dalam menjalani perintah-perintah Allah? Jika masih ada, segeralah berhijrah, baik dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelalaian beribadah menuju kedisiplinan yang istiqamah, dari ketidaktahuan tentang berbagai hal, baik itu perintah juga larangannya di dalam Islam, menuju di dalam kepahaman dengan istiqamah menghadiri majlis-majlis ta'lim, dari pergaulan yang menjerumuskan menuju pergaulan yang sehat yang bisa membawa semangat kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata terlambat dalam sebuah usaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan segalanya kepada kita, hingga sampai hari ini tiada lagi halangan atau kendala dalam berhijrah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakan sejenak kesenangan dunia demi mendapati kebahagiaan negeri akhirat yang selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kekuatan kita untuk lebih bersemangat lagi dalam mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم واشكروا من نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.